3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Sungai emas yang luas itu seperti samudra luas, menyapu seluruh langit, menutupi seluruh langit dan bumi. Momentum ini terlalu mengerikan, menyapu segalanya, seperti sungai Tuhan yang turun dari 9 hari, tak tertembus, menyapu dan menghancurkan segalanya. Sisik berkilau, yang masing-masing memiliki kecemerlangan yang mempesona, berwarna emas dan mengandung kekuatan ilahi yang mengerikan. Jika orang kuat melihatnya, dia akan terkejut, karena pada skala ini ada jalan yang mengerikan. Setiap jalan baju besi skala sangat mengerikan, seperti dunia yang lebih rendah. Ini adalah Tianzun. Anda dapat mengatakan apa yang Anda katakan dan apa yang Anda katakan. Kekuatan yang terkandung dalam skala apapun sangat luar biasa. Ledakan, Jinlong Tianzun menjadi kuat dan mengetahui krisis Qinchen. Tanpa ragu, Jinlong Tianzun langsung menampilkan sungai emas terkuatnya untuk menghentikan Rongyan Tianzun dan bintang jatuh Tianzun. Tempat rahasia Qin kuno adalah tempat paling rahasia di medan perang 10.000 negara. Bisa dikatakan sangat berbahaya. Namun, di depan sungai emas Jinlong Tianzun, angin puyuh gelap yang tak terhitung jumlahnya menghilang dengan cepat, dan hampir tidak ada kemungkinan perlawanan. Bermain dengan tempat-tempat rahasia di telapak tangan membuat banyak orang kuat merasa terkejut. Bahkan para master yang mengaku setengah langkah guru surgawi seperti Suezang Dizun merasa mati rasa. Jinlong Tianzun, apakah kamu ingin membunuhku? Kaisar api yang meleleh minum dengan dingin, dan kemudian dia berkata kepada Dewa Bintang Jatuh, Dewa Bintang Jatuh, mari bergandengan tangan untuk menghentikan sungai skala emas. Ya, Bintang Jatuh Tianzun mengangguk dan berkata begitu, yang sangat langsung. Dia tidak peduli dengan identitas Kam yang berbeda antara dia dan Rongyan Tianzun. Setelah mendapat balasan, Rongyan Tianzun langsung maju selangkah. Dengan keras, api cair muncul di langit dan bumi. Api ini dikatakan sebagai api ajaib, tetapi tidak seperti satu demi satu, tetapi berkelompok, seperti api cair. Secara umum, itu langsung berubah menjadi semburan api, menghalangi di depan sungai emas. Tiba-tiba, kekosongan bergetar dan kekuatan mendidih. Api lahar yang dikeluarkan oleh Dewa Cair menghalangi sungai emas. Kedua belah pihak bertabrakan dan meledakkan dampak yang luar biasa. Satu sungai emas dan satu sungai merah hitam seperti dua langit dan bumi yang berbeda, yang sebenarnya tidak. Meledak dengan dampak yang luar biasa. Bang! Seluruh tempat rahasia dagu kuno mendidih. Bersenandung. Jinlong Tianzun minum dengan dingin, melangkah keluar dan bersenandung. Di tubuhnya, cahaya keemasan terang, dan berubah menjadi naga emas. Naga itu meraung dan menjelajahi langit. Sungai emas yang panjang tiba-tiba bersinar, dan ratusan juta sisik berdentang, seperti bilah tajam dengan pegangan tajam, dengan cepat memotong sungai panjang dari api cair dan mendekati Rongyan Tianzun. Apa? Rongyan Tianzun terkejut dan merasakan ancaman yang kuat. Jinlong Tianzun layak menjadi yang kuat dari klan naga asli. Kekuatan ledakan itu bahkan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Bintang jatuh. Dia menoleh dan meminta bintang jatuh Tianzun untuk bertarung. Saat menghadapi Jinlong Tianzun, dia tidak akan melawan sendiri. Saat ini, satu orang lagi akan memiliki lebih banyak kekuatan tempur. Terlebih lagi, aksi ini juga bisa menghalangi tangan bintang jatuh Tianzun. Kenapa dia harus menolaknya sendirian? Tapi ketika dia melihat ke belakang, matanya melebar. Kotoran, bintang jatuh Tianzun, bajingan ini, mengatakan dengan jelas sebelumnya untuk memblokir Jinlong Tianzun. Tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa dia akan menyelinap pergi sendirian dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Qinchen dengan cepat. Sial, sial, sial. Rongyan Tianzun sangat marah hingga dia hampir gila. Bintang jatuh Tianzun, apa yang akan kamu lakukan? Dia meraung. Bintang jatuh Tianzun berkata, Rongyan Tianzun, kamu memblokir naga emas Tianzun terlebih dahulu. Pria ini ada di sini untuk menyelamatkan bocah naga yang sebenarnya. Kamu dan aku hanya akan membiarkannya berhasil. Mengapa kamu tidak melawannya dulu? Dan aku akan tangkap orang-orang naga yang asli. Ketika kita menjadi baik, kita akan menjadi 1/2. Spesialku.
Rongyan Tianzun gila. Saya percaya Anda adalah hantu kepala besar. Anda pria jahat. Surga bintang jatuh tidak bisa menahannya. Kenapa dia harus menolaknya sendirian? Tidak ada untungnya, lakukan untuk orang lain. Seberapa mudah memonopoli keuntungan. Dengan raungan, Rongyan Tianzun tidak hanya tidak menghentikan Jinlong Tianzun dari pertempuran, tetapi juga memberi jalan untuk itu. Sungai emas yang perkasa menyapu kehampaan dan bergegas ke bintang jatuh Tianzun. Bahkan, Rongyan Tianzun juga mengerahkan kekuatan iblis yang membakar untuk menutupi kehampaan dan memblokir tempat bintang jatuh itu berada. Rongyan Tianzun, apa yang kamu lakukan? Dewa bintang jatuh berubah warna dan harus menghentikannya. Bang dang! Ketika sungai emas bertabrakan dengan bintang-bintang di langit, bintang jatuh itu tiba-tiba merasakan kekuatan yang mengerikan datang. Dia melangkah mundur dan harus berhenti untuk melawan naga emas. Bagaimana tubuh manusia naga yang asli bisa begitu mengerikan? Pantas saja jumlah klan naga asli kecil, tapi reputasinya bagus di alam semesta, dan memang ada 2 anak laki-laki. Rolling Golden River, untuk mengelilingi bintang jatuh. Kekuatan bintang-bintang. Di tubuh bintang jatuh, cahaya bintang yang mengerikan meledak, dan cahaya terang bintang berubah menjadi penghalang cahaya bintang, menghalangi di depan tubuh. Bang bang, bang, sungai emas terus-menerus membombardir penghalang cahaya bintang, sehingga dewa bintang jatuh-jatuh lagi dan lagi. Rongyan Tianzun, kenapa kamu tidak menghentikannya? Dewa bintang jatuh bergemuruh. Apa yang kamu katakan tentang surga bintang jatuh? Rongyan Tianzun melangkah maju. Dan bintang jatuh Tianzun masih memiliki wajah untuk menanyakan hal ini. Bintang jatuh Tianzun berkata dengan suara yang dalam, jika kamu membiarkan Dewa Naga Emas datang, kamu dan aku mungkin gagal. Mencairkan surga peradangan Zun dengan cara acuh tak acuh, tunggu dia berkata lagi. Anda, bintang jatuh itu menggigit giginya untuk menahan serangan Jinlong Tianzun. Memanfaatkan kesempatan ini, Jinlong Tianzun dan Rongyan Tianzun mendekat. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, semua orang kuat dari semua kelompok etnis terdiam. Mereka mengira Dewa Bintang jatuh dan Kaisar Api yang meleleh akan bergandengan tangan. Tak disangka, sebelum kedua belah pihak bertikai, mereka sudah berkonflik. Jinlong Tianzun, Qin Chen memandang Jinlong Tianzun yang datang dari jauh. Dia merasa ada master dari klan naga asli. Apakah dia datang untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Bersenandung, hatinya bergerak, tetapi kekuatan di tubuhnya tidak stagnan, tetapi terus-menerus mengumpulkan kekuatan, karena Qin Chen dapat merasakan bahwa dia hanya berjarak 1 kaki dari alam di Zun. Selama dia menerobos kekuatan yang menekan dirinya sendiri antara langit dan bumi, dia bisa menerobos, dan pada saat itu, dia benar-benar bisa mengendalikan takdirnya sendiri. Tidak jauh dari sana, ketiga penguasa surga saling bertarung. Qin Chen duduk dengan lutut bersilang, dan guntur bergemuruh di tubuhnya, mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bocah naga asli masih berlatih saat ini. Orang gila, saat ini aku tidak ingin melarikan diri, tapi aku masih berlatih. Itu bodoh. Banyak orang kuat dari 10.000 negara melihat pemandangan ini, dan mata mereka tidak bisa berkata-kata. Setelah saling menghalangi antara Dewa Api Cair dan Dewa Bintang jatuh, Dewa Naga Emas akhirnya datang untuk membunuhnya. Bang! Dia datang langsung ke langit dan bumi ini. Rongyan Tianzun, jangan hentikan dia. Melihat kedatangan Rongyan Tianzun dan Jinlong Tianzun, wajah Xiaxing Tianzun tiba-tiba berubah dan dia menangis marah. Hei, Dewa Naga Emas akan diserahkan padamu. Sutra Rongyan Tianzun tidak memperhatikan bintang jatuh Tianzun. Matanya menatap Qin Chen, dan dia mengeluarkan cahaya yang menyala-nyala dan menyapu langsung ke arah Qin Chen. Jinlong Tianzun, jangan hentikan dia, atau kamu akan dibunuh oleh Rongyan Tianzun. Dewa Bintang jatuh berubah warna. Pada saat ini, sebaliknya, dia tertinggal di belakang Rongyan Tianzun. Bersenandung, Jinlong Tianzun mendengus dingin, dan tiba-tiba sebuah sungai emas tersebar keluar dari sungai emas. Sungai yang perkasa segera menyapu Kaisar Api yang mencair. Jinlong Tianzun sebenarnya mencoba melawan 2 tuan surgawi dengan kekuatannya sendiri. Rongyan Tianzun mengerutkan kening. Naga emas itu sombong. Namun, hanya sungai emas, dia tidak akan takut satu sama lain. Keluar dari sini saat Kaisar minum dengan dingin, sungai besar api cair tiba-tiba muncul di kehampaan, dan dari sungai yang panjang, bayangan menyala muncul dan melangkah keluar.
Bayangan itu sangat tinggi, seperti menahan seluruh alam semesta, mengguncang sungai api cair dengan kedua tangan, dan memperlakukan sungai sebagai cambuk ke sungai emas. Ledakan, sungai besar api yang meleleh jatuh, dan kekuatan ledakan membuat seluruh tempat rahasia Qin kuno bergemuruh dan meledak. Banyak meteorit kuno di tempat rahasia Qin kuno langsung meledak, tanahnya retak dan gunung-gunung runtuh. Seberapa kuat, di bawah tekanan kekuatan ini, nafas para penyembah dari semua klan bergetar, dan Dewa Bintang Jatuh melebarkan matanya dan sangat marah. Kekuatan Rongyan Tianzun saat ini jauh lebih kuat daripada saat melawan Sungai Naga Emas. Jelas bahwa Kaisar Rongyan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan Dewa Naga Emas. Dia melakukannya dengan sengaja. Bintang Jatuh Tianzun terkejut dan marah. Memang benar dia pernah menipu Rongyan Tianzun sebelumnya. Dia tidak sengaja mencoba membuat pihak lain melawan Jinlong Tianzun, tetapi dia mengambil kesempatan untuk menangkap Qin Chen. Nyatanya, Rongyan Tianzun tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Tidak peduli apakah dia melakukannya atau tidak. Dia akan menggunakan Jinlong Tianzun untuk menghentikannya, sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan untuk menangkap Qin Chen. Itu tercela. Bintang Jatuh Tianzun mengom di dalam hatinya. Sekarang Rongyan Tianzun paling dekat dengan manusia naga asli. Selama dia menahan serangan Jinlong Tianzun, dia bisa mendatangi manusia naga asli dan menangkap pihak lain secara langsung. Pada saat itu, mereka akan gagal total. Hahaha. Rongyan Tianzun melihat ke langit dan tertawa. Sungai besar api cair jatuh dan berdentang. Sungai emas yang diubah oleh sungai Wanxie berguncang dan bergetar hebat, dan sisik akarnya terus-menerus bergetar di bawah sungai. Pada saat yang sama, Rongyan Tianzun hendak melawan Qin Chen tidak jauh. Pada saat ini, Jinlong Tianzun tiba-tiba mencibir, dan manik hitam menyembur keluar dan menderu dari mulutnya. Manik hitam itu menggelinding dan gas hitam melonjak. Dalam sekejap, itu berubah menjadi binatang hitam yang ganas dan datang ke langit dan bumi dan bergegas ke Rongyan Tianzun. Apa? Rongyan Tianzun terkejut, dan kekuatan jiwa yang mengerikan menyapu dirinya. Dia harus berhenti untuk melawan Qin Chen, mengayunkan cakar sihir berdarah dan bertabrakan dengan monster roh yang menjulang tinggi. Tubuh jiwa binatang itu bersinar dengan garis-garis rahasia yang menyilaukan, yang dipadatkan menjadi satu, dan akhirnya diintegrasikan ke dalam manik-manik di dahi binatang jiwa hitam itu, dan memancarkan cahaya jiwa hitam ke dalam tubuh Kaisar Rongyan di dalam. Ah! Kaisar Rongyan meraung, tubuhnya bergetar, dan sungai panjang api cair bergoyang hebat. Seluruh orang itu terbang bola-balik dengan keras, menatap Jinlong Tianzun. Hampir, dia menderita kerugian besar dari Jinlong Tianzun. Dia tidak menyangka Jinlong Tianzun memiliki tangan seperti itu. Ledakan, setelah memblokir, Dewa Naga Emas akhirnya datang ke sini. Dia dikelilingi oleh sungai emas yang luas, menatap dengan dingin ke api cair dan bintang jatuh. Dalam angin puyuh hitam ini, nafas dari tempat rahasia dagu kuno mengikuti fluktuasi di sini. Rongyan Tianzun dan Zuixing Tianzun saling memandang dengan mata marah dan tidak rela. Mereka berdua datang ke sini lebih awal dari Jinlong Tianzun. Ketika Jinlong Tianzun muncul, mereka tidak memperhatikan Jinlong Tianzun, tapi mereka berdua memikirkan bagaimana menggunakan Jinlong Tianzun untuk menghentikan satu sama lain. Tapi ternyata, perilaku mereka yang saling menunda memberi kesempatan pada naga emas untuk mendatangi mereka dan bertatap muka. Variabelnya curam. Qin Chen juga melihat pemandangan ini, dan bergerak di dalam hatinya. Kaisar Naga Emas memang memiliki beberapa cara. Nyatanya, dia telah melihat kontradiksi antara Dewa Api Cair dan Dewa Bintang Jatuh, dan memanfaatkan ini. Nah, apakah ini keturunan klan naga asliku? Bagus. Senang melihatnya. Di dunia yang kacau, Hong Huang Zulongtut berkata, sayang sekali itu bukan naga betina. Aku sedikit kecewa. Nenek moyang dari Sungai Darah, si kecil. Jinlong Tianzun berdiri dengan bangga di dunia ini, dan tiba-tiba menatap Qin Chen. Sebuah suara yang kuat berdering di telinga Qin Chen, saya belum pernah melihat Anda di tanah leluhur naga yang sebenarnya. Apakah Anda orang naga asli yang telah mengembara di alam semesta? Biasanya berbicara, jika orang naga asli yang mengembara berlatih di alam dari Holy Lord, kemungkinan besar mereka akan terdeteksi oleh orang-orang naga asli dan dibawa kembali ke tanah leluhur mereka.
Aku tidak bisa membayangkan bahwa kalian semua terhormat dan belum kembali. Oh, Anda mungkin tidak tahu siapa saya. Saya adalah naga emas dari klan naga asli. Jinlong Tianzun memandang Qin Chen. Hanya ketika saya menerima perintah dari patriark saya tahu bahwa beberapa orang dari keluarga naga asli telah memasuki koleksi Dewa Vientiane dan membuat kejutan dalam koleksi Vientiane God. Sekarang mereka dikejar oleh semua suku. Saya datang ke sini untuk pertama kalinya. Jangan khawatir, aku benar-benar naga. Aku tidak bisa membunuh semua orang. Saya datang ke sini untuk pertama kalinya. Jangan khawatir, aku benar-benar naga. Aku tidak bisa membunuh semua orang. Saya datang ke sini untuk pertama kalinya. Jangan khawatir, aku benar-benar naga. Aku tidak bisa membunuh semua orang. Terima kasih, Jinlong. Qin Chen Dao. Tidak ada yang bisa memindahkanmu denganku hari ini. Jinlong Tianzun berkata dengan suara yang kuat. Nanti, ikuti aku, pergi dari sini dan kembali ke tanah leluhur naga yang sebenarnya. Ya, jalan Qin Chen. Mata berkedip. Jika Anda dapat pergi dari sini dengan aman bersama Jinlong Tianzun, Qin Chen tidak akan melewatkannya. Selain itu, Qin Chen memiliki leluhur-leluhur Hong Huang di tubuhnya, dan jiwanya telah diubah menjadi jiwa naga. Dia tidak takut identitas klannya akan terlihat setelah memasuki tanah leluhur naga yang sebenarnya. Jinlong Tianzun, kamu sendiri yang ingin membawa orang ini pergi. Rongyan Tianzun dan Zuxing Tianzun memiliki mata dingin dan saling memandang. Bintang jatuh, apakah kamu masih ingin bertarung denganku saat ini? Kekuatan Jinlong Tianzun sangat penting. Pelopor akan mengusirnya. Jika tidak, kamu dan aku akan kembali dengan tangan kosong. Tidak masalah. Dewa Bintang Jatuh dan Dewa Api Cair berkomunikasi satu sama lain, dan mereka benar-benar bergandengan tangan. Haha, lalu bunuh. Suara Rongyan Tianzun turun dan cahaya dingin keluar dari pupil matanya. Jika dia dan Bintang Jatuh Tianzun bergandengan tangan, apakah dia akan takut pada Jinlong Tianzun? Jika Jinlong Tianzun tidak tahu harus berbuat apa, mereka tidak keberatan membunuh Tianzun dari klan Zhenlong dan melahap kekuatannya. Bang, 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 Rongyan Tianzun berukuran sangat besar, tampaknya menginjak kehampaan dengan lambat, tetapi sebenarnya itu luar biasa. Itu terbungkus dalam api yang mengerikan dari api cair, dan segera perkasa di depan Jinlong Tianzun. Ledakan, satu sisi Bintang Jatuh Tianzun juga bergerak. Dia dikelilingi oleh bintang-bintang, cukup berat untuk menghancurkan langit dan bumi. Dia dekat dengan Dewa Nyala Api yang meleleh. Dengan gemuruh hantaman jiwa yang tinggi, Dewa Api Cair dan Dewa Bintang Jatuh meledak dalam sekejap, bintang-bintang palem yang besar bersinar, sungai cahaya ajaib yang luas, dengan sembrono menangkap Dewa Naga Emas. Bang, di mana saya lewat, ruang padat yang tak tertandingi runtuh secara langsung dan sepenuhnya diselimuti oleh Dewa Naga Emas. Bang, dengan suara yang renyah, Jinlong Tianzun dikelilingi oleh sungai emas One Scale, dan terbang dalam sekejap. Itu bisa memblokirnya, masih sedikit mampu. Di tempat yang jauh, nyala redup dan bercahaya dari bayangan kosong surga berkata sambil tersenyum. Tapi untungnya hanya kali ini, lain kali kamu akan layak menjadi dua dewa dari klan iblis dan istana Dewa Bintang. Jinlong Tianzun tiba-tiba berhenti terbang di kejauhan. Di bawah cahaya keemasan yang luas, matanya penuh dengan semangat juang, dan dia tertawa, sengit, kombinasi dari api yang mencair dan cahaya bintang memiliki efek yang aneh, dan bahkan mengandung serangan jiwa yang kuat. Sayangnya, itu tidak cukup untuk menghentikan kursi ini pergi. Lagi pula, tidak mungkin bagimu untuk pergi itu hanya untuk mengantarmu kembali. Suara itu kasar, tetapi mengejutkan semua pihak. Dia tidak memperhatikan upaya bersama Rongyan Tianzun dan Bintang Jatuh Tianzun. Mereka yang menyaksikan perang dari jauh terkejut. Sombong, tapi aku menyukainya. Tuan Hong Huang Zulong berkata sambil tersenyum. Orang tua dari Sungai Darah, lihat, ini adalah keturunan saya. Yah, Tuhan kecil, tidak ada yang bisa dibanggakan. Leluhur suci Sungai Darah meremehkan jalan. Ekspresi puas diri yang lama ini benar-benar pantas untuk dikalahkan. Hahaha, kamu cemburu. Hong Huang Zulong berkata sambil tersenyum. Dewa Api Cair dan Dewa Bintang Jatuh benar-benar marah. Betapa angkuhnya mata Bintang Jatuh Tianzun terasa dingin. Dikatakan bahwa manusia naga yang asli secara fisik kuat dan kuat.
Kursi ini baru saja mempelajarinya. Kaisar api cair, yang seluruh tubuhnya berlumuran darah, bahkan lebih suram dan dingin, Tuan Surgawi Rongyan saya telah melintasi medan perang ribuan kelompok etnis, dan tidak memiliki perhitungan melawan musuh, tapi aku tidak pernah bertarung dengan Dewa Naga yang sebenarnya. Karena kamu sangat percaya diri, aku akan bergandengan tangan dengan bintang jatuh Tianzun. Tolong beri saya saran Anda. Rongyan Tianzun dan Zuxing Tianzun melangkah keluar, dan masing-masing mengeluarkan dengungan dingin. Qi Tianzun melonjak dan menyelimuti Jinlong Tianzun lagi. Di kejauhan, Jinlong Tianzun, dikelilingi oleh sungai One Scale emas yang berkelok-kelok, meraung dan minum, 10.000 sisik. Menabrak, di seluruh langit, sungai emas berubah menjadi sisik, dan secara gila-gilaan mengembun pada Dewa Naga Emas. Dia mengubah Dewa Naga Emas menjadi Dewa Perang Emas. Di tangannya, dia melihat palu emas, yang ditutupi lapisan sisik, dan mengangkatnya dengan kasar. Ledakan, palu itu bersinar dengan emas. Tiba-tiba, muncul bayangan virtual palu emas di ruang waktu sekitarnya, yang masing-masing seluas gunung suci, seolah-olah pilar emas muncul, dan bayangan virtual palu emas yang tak terhitung jumlahnya tersebar di semua arah, seperti atas, bawah, kiri, kanan, bolak-balik. Di bawah bayang-bayang virtual palu emas yang tak terhitung banyaknya, setiap tempat yang ditindas oleh negara rahasia Qin kuno yang tak tertandingi mulai retak. Angin puyuh gelap yang tak terhitung jumlahnya pecah. Sekarang, ada bayangan palu emas yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing berjarak puluhan ribu kaki. Dalam waktu dan ruang tanpa akhir, Dewa Naga Emas yang mengangkat palu itu seperti inti dunia. Kemudian lengannya yang kuat mengayun ke depan dan mengayunkan palu emas. Tiba-tiba, palu emas yang tak terhitung jumlahnya dan bayangan virtual dengan cepat berkumpul dan terintegrasi ke dalam palu dewa. Membuat seluruh dewa menumbuk cahaya keemasan yang tak tertandingi. Membunuh. Dengan raungan Rongyan Tianzun, dia berubah menjadi raksasa yang menjulang tinggi dan membakar api di seluruh langit. Batu ajaib berwarna darah muncul di sungai panjang dari api yang meleleh di sekujur tubuhnya, dan bintang jatuh Tianzun juga berevolusi menjadi bintang tak terbatas, dan telapak tangannya bersinar. Sarung tangan bintang muncul. Di sarung tangan, cahaya bintang memadat dan melotot. Bintang-bintang dan cahaya bintang yang tak terbatas diintegrasikan ke dalam sungai panjang api yang melelehkan darah, dan serangan bintang jatuh Tianzun digabungkan dengan api yang mencair. Ledakan, kedua master surgawi itu menembak pada saat bersamaan. Ledakan, langit dan bumi bergetar. Ketika kedua belah pihak bertabrakan, bumi berguncang, Jinlong Tianzun mundur beberapa langkah dan berhenti, sementara Rongyan Tianzun dan bintang jatuh Tianzun mundur puluhan langkah pada saat bersamaan. Bum 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 bum. Di bawah kaki mereka, kehampaan runtuh, dan di mana mereka mundur, kehampaan itu berubah menjadi debu. Itu tenang. Di kejauhan, semua pemuja dari semua negara terkejut, tetapi Rongyan Tianzun dan bintang jatuh Tianzun tidak dapat mempercayainya. Dikatakan, tidak lama setelah aku mendapatkannya, aku akan mencoba paluku denganmu. Dewa Naga Emas berdiri dalam kehampaan, dan kumis emasnya berkibar, tetapi dia memiliki hegemoni mutlak. Kalian berdua Tuan Surgawi benar-benar kuat, tetapi dibandingkan dengan Warhammer saya, itu jauh dari cukup. Rongyan Tianzun berkata dengan suara dingin, meskipun Anda memiliki harta Tianzun, Anda tidak dapat menekan saya dan bintang jatuh Tianzun, karena panjang saya sungai api yang meleleh juga merupakan instrumen Dewa Surgawi, dan sarung tangan bintang dari bintang jatuh Tianzun juga merupakan alat Dewa Surgawi. Kami akan bergandengan tangan dan menggabungkan kekuatan dua. Tianzun Anda tidak hanya memblokir, tetapi dapat menempati keuntungan. Pencapaian Anda di alam surga sangat kuat dan kuat. Anda pantas mendapatkan yang terbaik. Oh, tidak sekeras yang kamu bisa. Ayolah, aku tidak melakukan yang terbaik. Jinlong Tianzun tertawa, tawanya membuat kehampaan bergetar. Dewa bintang jatuh, mencairkan peradangan surga dengan cara Zun. Serahkan, jangan sembunyikan. Yah, biarkan Dewa Naga Emas melihatnya. Bintang jatuh Tianzun juga sangat marah. Ini bukan hanya pertarungan untuk Qin Chen, tapi juga pertarungan untuk membangun prestise. Jika mereka tidak bisa melawan Jinlong Tianzun, mereka akan ditekan itu lelucon besar. Tiba-tiba, seluruh tubuh raksasa Rongyan Tianzun mulai memancarkan cahaya merah redup,
dan cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya mulai memadat menjadi pola rahasia iblis, yang membuat nafas seluruh Rongyan Tianzun semakin kuat, dan aliran api cair dan api ajaib terus terbang ke tubuh Rongyan Tianzun. Kaisar api cair dengan cepat berubah menjadi monster ganas. Itu adalah inkarnasi binatang api dari iblis api. Suezang Dizun dan yang lainnya menyaksikan pertempuran dari kejauhan, dan terkejut melihat perubahan Rongyan Tianzun.